tanggal 16 April tahun 2025 kita berkumpul di Aula Dewan Kesenian Jakarta untuk berbincang bersama tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan menuju Indonesia Emas. Tentu saja hal tersebut akan kita kupas dalam bincang-bincang serius tetapi santai. Dengan pemantik diskusi nanti ada Mbak Lina Situmorang, Mbak Rita Sriastuti, dan Mbak Lili Sunardi dan teman-teman lainnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga karena kita dapat berkumpul di aula ini bersinergi dengan Dewan Kesenian Jakarta, khususnya dari Simpul Seni. Teman-teman, perempuan tangguh, siapa Kartini? Mengapa Kartini? Dalam petikan puisi perempuan perkasa saya, pendarnya mencahaya seantero persada, berkabar pada elang, gunung, dan hutan jati. Ia ada dan perkasa, membedah angkara, menombak jiwa-jiwa luka, semaikan hati yang tersayat, pucat jiwa raga yang tak daya. Lantas ia pancangkan tajam olah pikir dan karsa, hingga melawanlah beburung pipit menggapai langit, tembus angkasa jendela dunia. Oh, lantang sudah jiwa sunyi terkubur pada semangat bumi. Hati yang merapi-rapi, perempuan perkasa ia. Ruangan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas yang mungkin kalau nggak ada acara ini kita nggak bisa saling kenal ya. Terima kasih untuk yayasan mengawal pendidikan Nusantara ya, dalam yayasan ini sudah mengadakan acara ini dan kami di DKI juga sebenarnya punya perhatian yang cukup kuat untuk para perempuan, hampir separuh anggota kami perempuan. Mendengarkan pembacaan puisi tentang perempuan yang akan dibawakan oleh Risa Julia.
dengan penjajah, berkuda atau bersenjata, melainkan dengan jam kerja yang melebur, jam kerja yang meluber-luber, target yang menggigit-gigit, dan suara-suara kecil yang memanggil dari kamar sebelah. Bukan di surat-surat, apalagi surat panjang kepada sahabat yang ada di mana. Tetapi dalam blog, dalam buku, atau media sosial, tempat lain untuk menggugat diamnya, tempat lain untuk menggugat diamnya. Suaranya dibungkam oleh algoritma atau oleh kesibukan yang tak sempat memberinya jeda untuk berpikir. Ia tetap melangkah. Dengan sepatu datar dan sisa semangat subuh, ia pergi ke kantor, menyusun presentasi, menulis artikel, menyusui, memarahi anak, dan mengirim naskah di malam yang mendidih. Di malam yang mendidih. Tak ada seorang meski terlihat sibuk. Tapi tidak menuntut panggung atau gelar pahlawan. Ia hanya ingin didengar. Bahkan jika itu hanya lewat suara dalam puisinya sendiri yang menyelinap di antara tugas-tugas rumah tangga dan deadline yang mengejarnya tanpa henti. Ia tidak kalah. Ia tidak kalah. Assalamualaikum warahmatullahi Aku tak pernah ingin bertemu, tapi ibu tahu saat hatiku menangis. Ibu mau makan, aku mau punya warna. Ibu mau aku memakai baju warna sopan dan bersahaja, semua mencerminkan jiwa. Begitu. Dan agar hatiku tak pernah melarangnya. Yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Setiastuti. Beliau adalah jurnalis, penulis, dan tokoh wanita tentu saja. Dan sebelum itu, mari kita doakan bersama untuk kesembuhan Bapak dari suami Ibu Rita. Semoga yang masih berada di rumah sakit, semoga dengan niat yang sangat berkaitan erat dengan sesuai namanya ya, yaitu Yayasan Pengawal Etika Usaha, singkatnya. Karena ketika kebetulan kami yang membuat yang ini dari itu selain saya juga ada Mbak Fitri Astuti, lalu juga akunnya yang mungkin lebih dikenal nama itu dia melihat keresahan di sekitarnya, lalu banyak hal yang tidak etis ada di sekitar dan kami buatlah Yapena, Yayasan Pengawal Etika Nusantara, belum lama, dan ternyata banyak juga yang meminta bantuan kami. Dan yang seru selain yang berkaitan dengan etika, sekarang malah lebih banyak kasus
dan juga melihat sekeliling saya, tetangga saya, teman-teman saya berjuang sendirian untuk anak-anak itu dan tidak ada penghargaan. Luar biasa. Dan just for your information, ibu-ibu, saya masih single dan saya mengatakan bahwa single menjadi beautiful buat saya di negara ini dibanding saya melihat saudara-saudara kita wanita lain berjuang sendirian untuk anak-anak itu. Luar biasa wanita Indonesia. Hati ibu yang membaca puisi agak mau nangis juga tadi ya, terlalu mendalami bahwa wanita Indonesia itu memang saya bandingkan dengan wanita-wanita barat, di mana dulu saya bekerja dengan mereka, dengan pers wanita-wanita barat. Luar biasa, wanita Indonesia itu tahan ditekan, tekan batinnya kuat, luar biasa ya. Enggak, batin. Kalau secara fisik itu bisa kita obati, tapi kalau kita bicara batin itu luar biasa wanita Indonesia. Nah dulu saya, nama saya Ria Saragi, saya diundang oleh sahabat saya, Bung Felix, karena memang intinya Kartini, saya mau bicara tentang wanita Indonesia di forum ini. Walaupun baru ini saya tahu, tapi kalau membawa Kartini, saya mendengar puisi, profesi, pekerjaan, saya bilang iya ya, luar biasa. Coba dulu, number one, the world. Kenapa saya bilang begitu? Wanita Indonesia itu tidak dilindungi undang-undang. Sorry to say. Ya, berani mempertanggungjawabkan itu. Dan berapa kali saya, walaupun saya tidak ada terlibat di kemanusiaan, tapi dengan secara pribadi, bagaimana saya membawa teman-teman saya yang terintimidasi, terinjak, dan saya berjuang sendiri. Bukan saya bilang saya pahlawan, tidak, karena saya membandingkan wanita Indonesia dengan wanita-wanita versi barat yang pernah bekerja sama dengan saya. Saya bilang bangsa saya ini luar biasa terbaik. Apa saya dengan wanita-wanita Indonesia? Mengambil hak sebagai wanita Indonesia, punya hak yang sama secara kemanusiaan. Saya tidak setuju bahwa wanita Indonesia emansipasi oke, dengan inspirasi Kartini, tapi saya tetap sebagai wanita Indonesia menghargai laki-laki. Tetapi saya juga menuntut hak saya sebagai pendamping laki-laki, harus ada perlindungan dan hak. Luar biasa, arsitek, pendaki gunung, mungkin ibu-ibu yang lain juga di sini lebih parah lagi mungkin. Ya, saya pun pernah masuk ke pedalaman ketika luar biasa. Saya bilang kalau secara fisik itu gak seberapa buat wanita Indonesia, tapi